Cerita ini terkubur bersama jasad kakekku 19 tahun yang lalu. Sebuah kisah yang tidak pernah dia ungkapkan ke siapapun, termasuk kedelapan anaknya. Kakekku mengubur cerita itu cukup lama, sejak dia masih aktif sebagai masinis, hingga pensiun dan menikmati masa tuanya. Dia berpikir, cukup dia saja yang tahu dan mengalami hal yang tidak pernah ingin dialami orang lain itu. Namun, malam itu semua berubah. Aku baru saja mengeringkan badan setelah sore tadi terguyur hujan deras. Aku terlambat pulang sekolah hari ini. Menjadi pengurus ekstrakurikuler di sekolah cukup menguras waktuku. Hariku penuh dengan urusan sekolah dan ekstrakurikuler. Kulihat kakekku menyeruput kopi tubruknya yang kental, sembari tangannya lincah menganyam serutan bambu. Sejak pensiun sebagai masinis, beliau sering membuat peralatan rumah dari anyaman bambu untuk menyibukkan diri di rumah. "Gimana sekolahnya, Le? Kok sore banget pulangmu?" tanya Simbah kepadaku. "Iya, Mbah, ngurusi ekstra jurnalis. Sambil nunggu hujan tapi nggak reda-reda," jawabku. "Pengen jadi wartawan kamu?" "Nggak juga sih, Mbah. Tapi saya lebih tertarik dengan teknik penulisan." "Oh, berarti mau jadi penulis nih?" "Ya belajar, Mbah," jawabku sambil tertawa. Dia kembali menyeruput kopi hitamnya dari cangkir tua berbahan seng. Kopi yang dia racik dan roasting sendiri dengan komposisi sesuai seleranya. "Kalau mau nulis, aku punya cerita, Le. Mungkin bisa jadi bahan tulisanmu," kata Simba. "Cerita? Cerita apa toh, Mbah?" tanyaku penasaran. Dia hanya tersenyum dan memulai ceritanya. Siang itu, di awal Desember 1978 cukup panas dan penuh sesak penumpang kereta api Gumarang, Jakarta-Surabaya. Kakekku bertugas sebagai masinis di kereta itu. Beliau sering bertugas untuk kereta api jarak jauh. Karena itulah, dia jadi jarang berada di rumah karena tugas. Bahkan, terkadang seminggu hanya 2 hari dia ada di rumah. Namun hari itu dia ingin segera pulang. Istrinya sedang mengandung anaknya yang ke-8. Dan beberapa hari lagi adalah perkiraan hari kelahiran. Yang ada dalam pikirannya hanya adalah segera menuntaskan perjalanan itu dan langsung pulang ke kota Blitar. Pukul 19:10, kereta tiba di stasiun Gubeng. Pemberhentian terakhir untuk kereta api Gumarang Jakarta-Surabaya. Kakekku harus menunggu kereta dari Surabaya ke Blitar yang baru akan berangkat pukul 20:05. Kereta terakhir malam itu. Hal ini sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Biasanya jika sampai Surabaya malam, dia menginap dulu di stasiun dan baru keesokan harinya pulang ke Blitar dengan kereta pertama pagi itu. Tapi malam itu semua berbeda. Kereta api penataran Surabaya Blitar sudah meninggalkan stasiun Gubeng pukul 20:13. Suasana penumpang cukup lengang. Tak banyak penumpang yang menaiki kereta tersebut. Wajar saja, karena itu adalah kereta malam terakhir
Jarang malam-malam begini orang berangkat ke kota lain. Jikapun ada, biasanya didominasi pekerja pabrik yang ingin pulang ke kampung halaman. "Ron, bawa berapa gerbong?" "Cuma 6. Kereta malam begini mah, nggak ada yang naik." "Ya udah, aku tak numpang di gerbong nomor 6 yo. Kalau udah sampai, jangan lupa dibangunin." "Beres. Wis, tidur sono." Saroni adalah kondektur teman kakekku. Mereka sering bertugas dalam satu kereta. Cuman, hari itu jadwal mereka terpisah. Gerbong 6 adalah gerbong paling belakang. Tak begitu ramai penumpang di sini. Hanya beberapa baris kursi yang terisi penuh. Selebihnya, hanya berisi 1 atau 2 penumpang. Kakekku merebahkan tubuhnya di kursi 15C dan D. Perjalanan panjang cukup melelahkan, karena perlu fokus dan selalu berkonsentrasi. Matanya hanya tertuju di kaca jendela dan sesekali terpejam. Beberapa saat kemudian, kakekku terbangun oleh suara Saroni yang sedang melakukan pengecekan tiket. "Udah nyampe mana, Ron?" "Ke Panjen." "Udah sepi yo." "Ya jelas, udah lewat Malang, udah banyak yang turun." "Udah tidur lagi, nanti kalau sudah sampai saya bangunin." Suasana dalam gerbong 6 menjadi sangat sepi. Selepas kota Malang, hanya tersisa kakekku dan 3 orang penumpang lain. Lampu gerbong pun tak nyala seluruhnya. Hanya beberapa buah saja, dan itu tak membuat gerbong menjadi terang. Sesekali, angin dingin dari ventilasi jendela berhembus dan menerpa wajah dan leher. Kakekku menatap sekeliling. Kosong. Hanya ada seorang wanita berambut panjang duduk di kursi 13A. Aneh, perasaan sedari tadi bangku itu kosong. Masa masih ada penumpang yang naik di malam begini? Kereta juga sudah melewati stasiun Sumber Pucung. Pasti 2 penumpang lain tadi turun di stasiun itu. Kakekku masih memperhatikan wanita itu. Tak jelas bagaimana wajahnya karena tertutup rambutnya yang hitam. Dan sepertinya sedang tidur sambil menunduk. Entahlah, lampu gerbong ini tak cukup terang untuk menyinari wajahnya. Namun, aneh, wanita itu tak bergerak sedikit pun dari tadi. Padahal, guncangan kereta begitu terasa. Hampir 10 menit kakekku memperhatikan wanita di kursi 13A itu. Masih tanpa ekspresi dan gerak tubuh yang berarti. Wanita itu masih tertunduk tanpa memberikan tanda-tanda dia akan turun di mana. Siapa wanita itu? Pikir kakek. Kereta pun melewati terowongan Karangkates. Suasana bertambah menjadi gelap dan mencekam. Hanya ada kakekku dan seorang wanita aneh di kursi 13A. Kakekku berpikir, tak ada salahnya untuk menyapa. Barangkali dia bingung atau tertidur. Bahkan mungkin jangan-jangan stasiun tempat dia berhenti sudah terlewat. Namun, baru akan menyapa, beberapa penumpang masuk ke gerbong tersebut dari pintu depan. Cukup banyak, sekitar 8-9 orang. Beberapa membawa barang bawaan seperti tas dan kardus-kardus yang diikat tali rafia. Ada yang membawa anak kecil dan bayi di dalam gendongan. Tapi, tunggu, wajah itu
orang tersebut kemudian duduk dan saling berpencar. Mereka seperti tahu harus duduk di mana, tanpa harus bertanya satu sama lain. Kakekku semakin resah, seperti ada yang tidak beres dengan gerbong 6 ini. Orang-orang yang baru naik itu masih saling terdiam, tanpa ada percakapan sama sekali. Tapi dari mana mereka berasal? Apakah pindahan dari gerbong depan? Atau baru naik dari stasiun sebelumnya? Banyak pertanyaan di benak kakekku atas semua hal-hal aneh ini. Terlihat samar namun jelas. Sahroni melambaikan tangan ke arah kakekku dari pintu gerbong depan. Seolah-olah dia mengajak kakekku untuk keluar dari gerbong itu tanpa bersuara. "Ada apa, Ron? Kenapa kamu pucat? Ayo pindah ke depan, cepetan." "Loh, kenapa? Udah rame kok di gerbong ini." "Rame gimana? Kamu nggak tahu siapa mereka yang masuk barusan?" "Penumpang. Mungkin dari gerbong depan. Tapi kenapa wajah mereka pucat tanpa ekspresi? Apa mungkin kelelahan? Coba balik badan dan lihat lagi." Begitu kakekku membalikkan badan, keadaan berubah. Orang-orang yang baru naik tadi kondisinya sangat mengenaskan. Ada yang kepalanya berlumuran darah, pecah, dan terlihat sebagian otaknya. Ada yang tangannya terpotong, dan tulang-tulangnya hancur. Dan ibu yang menggendong bayi tadi tak terlihat sebagai bayi, tapi seperti menggendong seonggok tubuh tanpa kepala. Kakekku langsung lemas. Sama sekali dia tidak berpikir tentang semua itu bakal menimpa dirinya. Sahroni pun menarik lengan kakekku dan membawanya ke gerbong depan. "Tapi Ron, mereka siapa?" "Mereka itu arwah korban tabrakan kereta. Orang-orang yang melintas di perlintasan tanpa tahu ada kereta lewat. Dan beberapa adalah orang yang sengaja bunuh diri menabrakkan tubuhnya ke kereta." "Kok kamu tahu, Ron?" "Aku udah sering ikut kereta terakhir. Dan usai melewati terowongan Karangkates, mereka selalu ada di gerbong paling akhir. Aku lupa untuk menyuruhmu pindah tadi." Kakekku masih belum percaya dengan kejadian itu. Dia seperti ingin kembali ke gerbong 6 dan memastikan kembali apa yang dia lihat. "Lalu siapa yang duduk di kursi 13A? Dia sudah ada di situ sebelum masuk terowongan." "Aku nggak tahu, tapi dia bukan salah satu dari mereka." "Maksudnya?" "Aku sempat mengecek tiketnya tadi. Dia pun langsung duduk di situ." "Terus berarti dia..." tanya kakekku. "Mungkin ini hanya perkiraanku. Dia tahu akan arwah-arwah itu. Dan salah satu dari arwah itu adalah orang yang dia kenal dan ingin dia lihat malam ini." Kakekku bukanlah orang yang penakut. Hanya saja hal itu belum pernah dialami sebelumnya. Shock, kaget, dan merasakan hal yang tidak biasa. Sejak saat itu, kakek jarang sekali naik kereta malam untuk pulang ke Blitar. Tak jarang, Sahroni pun bercerita tentang arwah-arwah itu semakin menakutkan. Beberapa di antara mereka datang dengan tubuh yang mencari kepalanya. Bagi kakek ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu dia ketahui. Kenapa? Karena daripada akan mengusik suasana yang tenang berubah menjadi mengerikan. Biarkan mereka ada dengan apa adanya.